Mari Tuhan Engkau berbicara di tengah kami. Nyatakan kuasa kemuliaan-Mu melalui firman Tuhan. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu. Kuasa mujizat-Mu akan terjadi di tengah firman Tuhan disampaikan. Kemuliaan-Mu akan datang di tengah kami. Engkau berhati Tuhan, saudara kami, hamba-Mu pada milik sadar. Urapi setiap mulut bibirnya sehingga membawa kuasa surga turun atas di tengah kami. Kami percaya firman Tuhan itulah kekuatan kami. Firman Tuhan itulah terang bagi jalan kami. Kami percaya masa depan kami. Firman Tuhan yang memimpin kami. Terima kasih Bapa, kami sambut berkat-Mu hanya di dalam nama yang ajaib, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Siap terima firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Sebentar, ada yang kesasar sebabnya. Tapi saya di bawah itu mau buat rekam belum naik. Nggak pakai Google Maps. Udah naik Grab. Maaf. Oh, ini datang ini. Iya. Belum datang. Grabnya nggak tahu katanya, putar-putar. Baik, maaf. Terima kasih Bapak Ibu Gembala, Pak Wesley. Oh, Ibu kemana kok hilang? Oh iya. Baik. Shalom, selamat malam semua. Shalom juga. Yang di rumah minta maaf, pada nunggu-nunggu kok belum live. Ya tadi ada yang kesasar sebabnya, jadi HP-nya dipakai. Oke, maaf. Ya, kita mau belajar firman Tuhan. Udah, yang Instagram juga sudah. Baik. Kita baca yang pertama Yohanes 1 ayat 14. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi siapa? Manusia. Manusia. Dan diam di antara kita. Ya. Yuk, depan sini ada tempat yuk. Ya. Nah, ayat ini yang pertama terjadi untuk Tuhan Yesus. Depan, tasnya Papa turun aja. Ya, saya ulangi. Ayat ini pertama terjadi untuk Tuhan Yesus. Amin. Dia adalah firman telah menjadi manusia. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Tapi sejak Tuhan Yesus naik ke surga, saudara perhatikan, ada sebuah revolusi yang luar biasa. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, apa revolusinya? Pakai logika manusia. Berarti firman ada di dunia nggak kalau firmannya telah naik ke surga? Logika manusia dulu. Nggak ada. Nah, ini arti yang kedua. Kita ini manusia atau bukan? Betul tidak? Berarti? Ayo, berarti firmannya ada. Yang kita ini manusianya. Loh, betul tidak? Kita ini jadi firmannya setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Coba ya, kita buktikan di Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-12. Di bawah nggak bisa dengar ya, nggak ada speaker ya. Ini anak saya lagi nyari yang kesasar, nggak dengar ya. Oke. Di dalam Injil Yohanes hanya ada 2 ayat yang memberitahu kita apa ciri-ciri, apa tanda-tanda orang yang percaya Tuhan Yesus. Ini penting sekali. Cuma 2 ayat, nggak ada 3, nggak ada 4. Ya. Jadi kalau cuma 2 ayat itu gampang dimengerti atau susah dimengerti? Gampang, cuma 2 kok susah pilih mana? Oke. Lagi sekali, di dalam Injil Yohanes hanya ada 2 ayat yang memberitahu kita definisi ciri-ciri orang yang percaya dia itu apa. Kalau sempat nanti kita baca 2-2, tapi kalau nggak sempat ya ayat ini. Aku berkata kepadamu. Yang ngomong siapa? Tuhan Yesus. Sesungguhnya, nah serius.
Nah, kalau saudara perhatikan, jarang sekali Tuhan Yesus itu waktu berfirman didahului dengan kata sesungguhnya. Itu jarang. Benar-benar, Pak Gembala, serius. Orang Surabaya bilang tenane. Oke? Sungguh-sungguh. Nah, buat saya, maaf, bukan saya membedakan firman, tidak. Yang ada penekanan sesungguhnya saya beri perhatian khusus. Bukan berarti yang lain nggak kurang kuat, enggak ya. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, Tuhan Yesus yang ngomong. Iya. Siapa iya di situ? Kita akan apa? Melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang atau nih depan sini masih ada tempat, ayo. Masih banyak, ayo. Nah ini pendetanya hebat, nggak jadi asyir juga. Itu depan situ. Oke ya. Aku berkata kepadamu sesungguhnya. Jadi serius. Barang siapa percaya kepadaku. Jadi kita percaya Yesus nggak? Percaya. Pasti dong, ngapain kau di sini kau percaya Tuhan Yesus? Kalau kita percaya Tuhan Yesus, maka ini definisi, tanda-tanda, ciri-ciri dan bukti bahwa kita akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Enggak titik. Kalau titik berhenti. Tapi koma. Berarti ada yang lain lagi. Nah, yang lain kita baca dulu. Nantinya. Saya ingin bocor penasaran betul-betul. Oke. Sebutkan kepada saya 5 hal yang saudara tahu apa yang Tuhan Yesus pernah kerjakan. Cepetan satu. Menyembuhkan, stop satu-satu dulu, satu-satu ya. Menyembuhkan orang sakit. Dengar ya, satu-satu dulu Pak, ya, satu-satu dulu. Karena jujur, susah atau mudah melakukan apa yang Tuhan Yesus pernah kerjakan? Jujur, susah atau mudah? Susah. Kenapa susah? Cuma satu jawabannya, karena kita sibuk dengan pekerjaan kita sendiri. Loh kok guyu dibilangin? Loh betul tidak? Selama kita tidak sibuk dengan kerjaan kita sendiri, pasti kita bisa mengerjakan yang Yesus pernah kerjakan. Serius. Bukan cengli ya, cengli. Oh, kian langa. Saudara, bukan karena kita kurang berdoa. Maaf, justru kebanyakan berdoa kita nggak bisa ngerjakan, dia kerjakan malahan. Ini kaget pasti dengar. Terlalu banyak puasa, makin kita tidak bisa mengerjakan yang dia kerjakan. Saya berkata betul atau tidak? Maka itu banyak penipuan-penipuan iblis secara rohani di dalam gereja yang kita lupa bahwa itu penipuan. Bongkar 4 Injil. Saudara kan kaget kalau saudara mencari ini. Ternyata selama dia hidup di dunia, di Injil tercatat hanya 4 kali dia ada di sinagog dan di bait suci. Itu sedikit atau banyak? Kenapa kita nggak perhatikan ini? Berarti 90 sekian persen yang Yesus kerjakan di luar sistem keagamaan. Saya kalau diundang gereja khotbah, lalu sebelum saya masuk di papan depan terjadi ada tulisan hari Minggu sekian kali kebaktian, Senin berapa, Selasa berapa. Ada tuh gereja seperti itu. Saya akan khotbah sambil marah kepada pendeta. Nah, kalau jemaatmu seminggu full kamu bawa ke gereja terus, yang ngurusin keluar itu siapa, goblok? Cingli lagi, ya itu dia. Lu betul tidak? Itu salah.
Ingat, Tuhan Yesus berkata kita ini garam dan terang dunia. Bukan garam dan terang gereja, dunia. Maka itu saya melarang anak-anak muda untuk masuk sekolah Alkitab. Wih, pasti kaget. Kaget toh? Karena dengan ijazah teologi larinya kemana? Gereja. Lah yo wis, ngapain garami gereja? Justru carilah ijazah sekuler supaya kita garami dunia. Cingli lagi, Medan Lang itu. Iya, Pak Presiden Medan Lang. Siantar. Loh, betul tidak, saudara? Ini yang kita harus tahu. Jangan merasa hebat. Tolong sampaikan kepada gereja-gereja yang saudara tahu. Seminggu full, Senin sampai ketemu Senin, sibuknya cuma di dalam sistem keagamaan. Tuhan Yesus cuma 4 kali loh tertulis. Baik, bayangkan. Maka itu saya tanya, kalau saudara tidak melakukan yang dia lakukan, apa tadi saudara sebut? Menyembuhkan orang sakit. Satu. Kalau saudara tidak melakukan menyembuhkan orang sakit, berarti kita sedang membuat orang sehat jadi sakit. Loh, kan gitu aja tuh. Betul? Hari ini saya sibuk sekali, tapi saya senang sekali. Amin. Pagi-pagi jam 7.40 saya sudah landing. Nah, saya hari Selasa akan ke Australia terus ke Eropa. Ternyata berapa hari yang lalu istri saya mengingatkan paspor saya sudah mau mati. Tanggal 2 Maret. Ya juga ini. Nah, saya coba daftar karena paspor saya paspor biak. Nah, ternyata pas tanggal 5, 6, 7, 8 saya di biak. Di Papua tanggal 5 Februari itu selalu hari libur. Karena hari Injil masuk. Saya pikir tanggal 6 kantor buka. Ternyata tutup. Tanggal 7 saya balik lagi, tutup juga. Lah ini bagaimana? Nah, tanggal 8 Sabtu saya mesti kena pire ada pelayanan. Aduh, mau bagaimana ini? Tapi untung sudah online. Akhirnya saya minta anak saya sudah daftar dulu. Oh, nggak bisa, harus datang Pak. Terus datang kapan? Baru dapat panggilan tanggal 14. Hah? 14 itu besok Jumat. Saya Sabtu ke Bali untuk pemberkatan nikah. Selasa saya berangkat. Terus berapa hari lagi? Sudah panik. Sehingga ada Tuhan biarin aja. Amin. Oke. Nah, ternyata begitu saya tadi datang ditolak karena saya belum dipanggil dengan 14. Gitu. Nggak mungkin Pak, saya harus berangkat tanggal 18. Wah, apalagi Bapak 18. Perlu 5 hari kerja paling dikit Pak. Ngotot saya. Ada satu yang tanya, Bapak usia berapa? 64. Hah? Yang benar Pak. Lu mau ditawar saya tanya. Belajar bilang 64 kok nggak percaya. Loh, coba lihat paspornya. Lucu mereka dua. Begitu lihat, bener loh. Ya maksudmu apa bener loh? Loh, kalau begitu Bapak punya jalur priority. Maksudnya Bapak lansia. Saya tertawa. Oh, saya lansia saya. Tertawa semua di situ. Anak saya ngantar tertawa. Anak saya sopir Grab, saudara. Ya, saya ketemu dia 27 Juli yang lalu. Hari ini ketiga kali saya ketemu dia. Saya sedang layani. Dan memang sengaja hari ini saya ajak keluarganya. Cucu saya 3 saya suruh bolos sekolah. Mau ketemu Opa, karena saya belum pernah ketemu. Saya ajak main tadi ke Transmart sana. Berjam-jam sudah bebas sana kamu main. Nah, sambil mereka mainin pelayanan saya. Satpam bulan yang lalu saya nginap di Santika Gubeng. Satpamnya namanya Rahmat. Mengalami zaman Tuhan luar biasa. Tadi saya panggil dia. Dia kerja tadi malam dan pulang tadi pagi jam 6. Nah, tadi jam 1 ketemu saya di Transmart. Ayo makan cerita. Sampai ikut saya ke Java Paragon. Dia ketiduran. Saya sudah mau pergi tadi. Saya mau tidur aja. Buka pintu dia kebangun. Ketiduran tadi dia di sana. Ya, anak saya jadi saksi.
Saudara, saya melayani mereka. Ada satu juga yang Ramli di sini, Ramli masuk enggak? Ramli, oh, enggak ada ini. Aduh ini, Wi tolong Johan, Wi ini kasihan dia kok enggak masuk ini. Bukan, dianya tadi yang saya suruh anak saya satu lagi. Nah ini yang kesasar ini kemarin belanja di Alfamart Ngaglik. Nah terus ketemu anak lagi diem aja. Lapor saya, ini mau diapain? Bawa besok pelayanan ke sini. Nah ini lagi bawa anak ini. Anaknya yatim piatu. Tinggalnya di emperan toko, tinggal di terminal. Nah semua urus di hari ini. Nah ini gak tahu grabnya sampai mana tadi ini. Oke, ini anak saya yang dari Menabiri tadi yang saya suruh dia turun ini kesasar. Saya bilang begitu tadi. Oke kok belum naik juga, maaf. Saya ceritanya awal. Saudara, yang mengasihi Tuhan Yesus, percaya dia, pasti urusannya jiwa-jiwa. Maka itu saya ulangi lagi, selama kita sibuk untuk kerjaan kita sendiri, maka kita gak akan sibuk untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan Yesus. Kenapa? Gangguan. Betul tidak? Ya, cari tempat ya. Sebelah sana. Nah, ini anak saya satu lagi. Sebelah sana. Oke. Ya kalau enggak, ayo pindah ke depan sini. Udah, Johan sudah masuk belum? Nih. Belum ya? Kamu panggil aja. Oke. Saya lanjut ya. Ini penting sekali. Nah, maka itu kalau kita tidak menyembuhkan orang sakit, berarti kita bukan buat orang sehat sakit. Itulah, oh susah bener. Yang kedua apa? Pekerjaan Tuhan. Membangkitkan orang mati. Nah, kebaliknya sama. Kalau kita nggak membangkitkan orang mati, berarti kita matiin orang hidup. Betul? Kenapa? Ada gangguan, Wi? Enggak. Oh, ya. Ini penting. Apa itu membangkitkan orang mati? Nggak harus mati secara fisik. Tidak harus. Dari bagi anak saya di Jakarta, tiba-tiba dia cerita. Dia ceritanya menarik sekali. Dia bilang di dalam ilmu sosiologi, untuk orang bisa ketemu seseorang, apalagi yang penting, ini ilmu sosiologi ya, itu minimal perlu 5 orang sebagai pengantara baru sampai. Contoh, ketemu Jokowi. Walaupun presiden kita itu merakyat, tapi bisa nggak sembarangan kita ketemu dia? Nggak bisa, harus ada protokolnya. Nah, untuk ketemu Tuhan, ini anak saya itu bilang, harus perlu pengantar. Nah, terus dia cerita bagaimana orang-orang tertentu yang nggak punya masa depan, maaf ya, dia perhatikan, begitu orang itu ketemu saya, hidupnya pada berubah. Dia yang cerita, saya juga kaget, saya nggak pernah kepikir seperti itu. Udah, Vin, mana? Johannya mana? Han, saya ketemu nggak? Tetap belum. Jadi grabnya sampai mana itu? Loh, lihat, tadi kamu telepon gimana? Tambak Sari. Oh ya sudah lah, biarin aja. Ya, terus? Belum sampai. Oh, belum sampai, ya udah. Lah kamu kenapa gak naik dari tadi? Dia bingung lagi. Oh, ya nggak apa-apa itu ya. Oke. Nah, jadi kita harus tahu. Ingat, dalam Yohanes 1, tadi ketemu Andreas, ketemu Nathanael, nyambung. Ingat gak kisah itu yang dibaca di rumah ya? Nah, pertanyaannya, kapan terakhir kali, maaf dalam tanda kutip, ada orang berdosa jumpa Yesus lewat saudara? Ngerti gak pertanyaan? Ini pertanyaan penting. Maka itu, renungkan firman ini. Ukuran Tuhan Yesus kepada kita bukan waktu kita sedang kebaktian. Ukuran atau nilai yang dia buat kepada kita waktu kita di luar kebaktian. Ini penting sekali. Jelas? Oke. 5. Jadi 2 bangkitin orang mati. Jadi nggak harus mati fisik,
tapi nggak punya masa depan, nggak punya harapan. Contoh anak tadi ini, sayang, mudah-mudahan dia bisa datang. Nah, kemarin begitu saya dapat telepon dari anak saya ini, terus gimana? Carikan kos, nanti papa yang bayar. Loh, kosnya di mana? Kamu cari. Akhirnya nggak dapat, jadi tetap tinggal di emperan. Hari ini dibawa ke sini. Tapi kesasar lagi ada. Aneh yatim piatu. Nah, oke. Udah ada masalah, Tony? Enggak ya. Nah, yang ketiga apa? Menyembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati. Yang ketiga apa pekerjaan Tuhan Yesus? Mengusir setan. Wah, ini seru lagi. Mantap ya. Oh, mantap betul. Nanti saudara baca Kisah Rasul 16. Ada peristiwa anak-anak Imam Skewa, masih ingat, ngusir setan di orang yang kerasukan setan. Tapi firman itu menulis, ternyata setan yang ngusir mereka. Nah, dari ayat itu saya belajar. Maaf ya, maaf. Ternyata hanya setan-setan yang tahu. Yesus termasuk ya, tapi ini ngomong lain. Yesus itu di mulut kita saja atau sudah di hati kita? Nah, untuk membuktikan itu, ayo pulang dari sini kita cari orang kerasukan setan. Terus kita tengking. Nah, tunggu, siapa yang diusir siapa? Loh bener loh, Kisah 16 begitu masalahnya. Baru tahu Yesus itu cuma, kalau Yesus cuma di mulut kita, deloan naik gitu, Rasulullah bilang, lihat saja siapa yang diusir siapa. Keren ya kalau lihat itu. Nah, tadi sambil nunggu berapa orang lagi, nah saya dengan si Ivon, saya ajak sharing tentang Wahyu 3 ayat 20. Itu bukti. Gereja Laodikia itu gereja yang hebat. Tuhan Yesus berkata, loh, aku tahu kamu kaya, aku tahu kamu aktif, tapi sesungguhnya kamu tuh miskin, buta, dan telanjang. Ih, kok gak enak sekali. Duitnya banyak. Nah, mulai hari ini kalau masih ada yang pakai Wahyu 3:20 untuk orang yang baru bertobat, ayo buka hatimu, terima Tuhan Yesus, dia mau masuk. Salah. Baca baik-baik. Wahyu 3 ayat 20 bukan untuk petobat baru. Tuhan Yesus pulang ke rumahnya, gereja Laodikia. Aneh. Gereja yang aktif, kekayaannya luar biasa, tapi Yesusnya di luar. Saya ajak ngomong anak saya 2 tadi siang sambil nunggu yang lain. Logikanya, walaupun gak ada yang bukain pintu, Yesus bisa masuk gak? Bisa, dia Tuhan kok. Tapi aneh, kenapa dia ketok? Baca ini. Aneh bukan? Apa artinya di sini saya bertobat? Papa di surga dan Tuhan Yesus itu sangat sopan. Dia nggak pernah dobrak. Kalau dia melihat kita tidak buka pintu, kita memberi batas, ya dia nggak bisa apa. Nah, saya belajar ini gara-gara tahun 78 saya di pedalaman Kalimantan Tengah. Nggak ada listrik. Saya berangkatnya dari Banjarbaru, itu naik ke Tinting, tahu ke Tinting, perahu kecil, ada. Itu harus pindah 3 sungai, baru sampai ke kampung itu. Nggak ada listrik. Saya diundang untuk retreat anak remaja pemuda. Salah satu saya tanya, jadi apa cita-cita kalian sebelum mati? Sok, saya ingin lihat New York sebelum mati. Loh, kamu tahu New York itu di mana? Di Amerika, katanya. Loh, kok bisa tahu? Kan TV gak ada, koran gak ada. Kok tahu ada New York? Nah, ternyata misionaris yang masuk kampungnya dia itu dari Amerika, New York. Oh, jadi dia rindu ke sana. Bagus. Nah, temanya Yesus adalah Tuhan. Setelah saya ngomong, sekarang saya beri kesempatan. Siapa di antara kalian anak-anak muda ini yang ada satu bagian di hidup kalian yang tidak mau menjadikan Yesus Tuhan? Satu anak angkat tangan. Gaya bahasanya bagus sekali. Saya sampai heran.
ini guru bahasa Indonesia siapa ya? Mau di kampung begini kok nyusun kata-katanya bisa bagus. Anak muda lagi. Ngomong banyak-banyak, oh ya. Jadi apa yang saudara nggak bisa nyerahkan itu kepada Tuhan? Jodoh. Tunggu dulu, jangan tertawa dulu, ini serius. Saya belajar dari itu jodoh. Kenapa? Betul, semua saya bisa serahkan. Dompet saya, uang saya, hidup saya cuma jodoh. Pokoknya ngomongnya sampai bilang, dulu anak ini kok gemes sekali. Saya pikir kalau saya bisa punya duit, saya bawa ini ke Surabaya waktu saya belum pindah ke Papua. Gini loh om, saya nggak bisa nyerahkan jodoh, takut dikasih yang jelek. Saya mau marah, tapi saya sadar saya belum nikah loh waktu itu. Ayo jujur yang belum nikah, anak ini betul atau salah ngomongnya? Lo ayo jawab, betul atau salah? Lu cepetan ah, pura-pura aja kamu ini. Betul atau salah? Betul. Saudara, dari situ saya belajar Yohanes Evangelis 3 ayat 20. Ternyata di hidup kita masih banyak area yang milik kita. Nah, yang mana? Saya nggak tahu. Yang tahu cuma saudara sendiri. Contoh, mana lebih mudah, nyerahkan hidup atau nyerahkan dompet? Ayo ngaku. Ayo ngaku cepetan. Ayo, lebih mudah nyerahkan hidup atau nyerahkan dompet? Cepetan. Nyerahkan hidup, pura-pura kamu. Ternyata menyerahkan dompet itu sulit. Maka itu banyak pekerjaan Tuhan gak selesai-selesai. Karena orang kaya pelit. Loh, betul tidak? Gampang menyerahkan hidup pada Tuhan. Inilah hidup. Begitu dompetmu, kok nanti dulu. Loh, betul tidak? Makin kaya seseorang, makin sulit dia serahkan uangnya kepada Tuhan. Puji Tuhan nyampe juga. Anak itu mana? Magda, anak itu mana? Oh, mana? Siapa namanya? Oh, Jos. Jos, kamu masuk, Jos. Iya. Kami sudah tunggu kamu, Jos. Duduk depan sini. Cari mana tempat. Magda kesasar kemana kamu itu tadi grabnya? Pindah lagi kemana? Sini. Tidak apa-apa situ. Atau kamu pindah? Geser situ. Ya situ lah wes. Ya, besok situ. Sebelum itu Kak Adi, orang juga itu. Ya. Magda jadi terus cerita soal kamu sama Joshua. Ya ketok. Ini, oh ya ini anak saya tunanetra dari Malang. Jadi kamu gini nggak lihat, mesti kamu dawil. Nanti saya minta Adi Gunawan beri kesaksian luar biasa. Dia tunanetra, tapi hidupnya jadi berkat buat banyak. Muridmu yang Muslim berapa sekarang? 300. Muslim, 314 Muslim, tunanetra semua. Itu bagaimana anak yang bermasalah itu, yang punya 3 rekam disabilitas. Iya. Sekarang sedang ditangani dengan spesialis untuk terapi motorik untuk gerak. Lalu juga kita akan kerjasama dengan spesialis psikologi dari Universitas Brawijaya. Nah, akhirnya nggak cuma tunanetra yang dilayani. Akhirnya berapa orang datang? Nanti biar dia cerita ini. Nah, saya ini suka ngurus yang begini nih. Para banyak orang yang perlu pertolongan. Oke, saya lanjutkan. Jadi Tuhan itu minta kita untuk jujur kepada Dia. 100% hidup ini biar dia berdaulat. Betul? Berdaulat atas hidupku. Nek malaikat kurungu kita nyanyi lagu itu langsung pret. Setuju gak saya ngomong ini? Nyanyi enak nek. Berdaulat atas hidupku. Loh, betul gak? Itu gak mudah lo nyanyi lagu itu. Betul, nyanyinya gampang. Berdaulat, buktinya anak muda ini. Area jodoh dia nggak berani serahkan kepada Tuhan. Takut dikasih yang jelek, ingat itu nih. Saya mikir betul juga dia. Maka itu mari kita jujur pada diri kita sendiri. Area mana
Yang mana yang belum kita serahkan? Maka itu dia berdiri di muka pintu sambil ketok, karena dia ingin tahu wilayah mana. Maaf, pokoknya semua masalah di hidup saudara yang gak selesai-selesai, itu berarti hal itu masih di tanganmu sendiri. Tuhan gak bisa ngapa-ngapain. Serius. Tahun ini saya mensyukuri, tahun 2020, 48 tahun saya jadi hamba Tuhan. Dan di situ saya belajar hal ini. Sulit untuk menyerahkan 100% hidup ini kepada Dia. Semua loh, semua. Maka itu kalau ada saudara kita yang berdoa, aku sudah doa puasa loh, aku sudah begini loh, memberi persembahan per bulan, aku rajin. Kenapa? Langsung tunjukkan ayat ini. Ada area-area dalam hidupmu yang belum Tuhan berdaulat. Sungguh. Percayalah saudara, kalau iblis tahu 100% hidup ini dia berdaulat. Dengarkan. Iblis nggak cuma nyentuh, nggak berani. Nol aja nggak wani kok. Karena dia tahu siapa yang berdaulat atas hidup ini. Amin. Orang yang sudah sampai taraf ini nggak perlu nengking-nengking setan. Setan ini melaju dewe. Karena dia tahu siapa yang berdaulat. Serius. Maaf, saya coba tanya ini ya, tapi jangan kaget dulu, jujur. Siapa yang percaya kalau hidup kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, nurut, menjaga hidup sedemikian rupa untuk tetap benar di hadapan Dia, maka kita nggak perlu banyak minta. Papa tahu yang kita butuhkan itu apa. Amin. Sungguh, Amin. yakin, tenane, Iya. tak balik. Berarti yang kebanyakan berdoa ada apa itu? Loh kok guyu? Loh boleh nggak saya berpikir seperti itu? Betul. Serius. Untuk apa kita memberitahu Tuhan terus-menerus? Oh enggak, amin. Amin. Perlu nggak dia diberitahu? Enggak. Ya sudah. Maka itu ubah hidup ini. Contoh lain lagi sederhana, tapi banyak kita tahu. Tahu lagu? Kok jadi lupa? Satu-satunya Pak. Satu-satunya yang ku andalkan. Saya beritahu, jangan nyanyi lagu itu ketika duitmu sedang banyak. Kok gak percaya dikasih tahu? Lagu itu paling betul ketika bokeh. Lo jawab iya atau tidak? So, Ya. ini serius. Banyak orang gak pernah mikir hal seperti itu. Saya mikir. Betul tidak? Kalau uang lagi banyak, sulit berkata satu-satunya cuma Yesus. Ada banyak hal yang kita harus ubah dalam hidup. Oke? Kembali Yohanes 14 ayat 12. Satu lagi, baru 3 tadi ya. Menyembuhkan, bangkitkan. Yang ketiga apa tadi? Mengusir setan. Ya, nomor 4 apa yuk? Memberi makan sesuatu. Memberi makan. Sayang istri saya nggak ada di sini. Boleh tanya di anak-anak saya tahu. Satu-satunya doa yang tidak pernah tidak keluar dari mulut saya tiap pagi. Saya selalu tanya, Papa, siapa yang hari ini saya harus beri makan? Baik makan secara jasmani, baik secara rohani. Itu tiap hari. Awal-awal saya menikah, istri saya itu mikir, kenapa kamu mesti doa seperti itu? Ya supaya saya nggak lupa. Hari ini siapa yang saya harus beri makan? Dari mana saya bisa tahu itu? Dari doa Bapak kami. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya kapan? Hari ini. Pada hari ini. Ternyata Papa tidak memberikan secukupnya. Betul tidak? Kalau cukup artinya pas. Dia selalu beri lebih.
Betul tidak? Apa buktinya? Lihat badanmu bunter-bunter begitu. Maaf, lu jangan tersinggung lah saya ngomong itu. Nah, betul tidak? Nah, pertanyaannya, kenapa mintanya secukupnya kok diberi lebih? Ini yang Roh Kudus ajar kepada saya. Sebab tiap hari Daniel, kamu akan ketemu orang yang gak punya bapak seperti bapakmu yang baik. Aku titip ke kamu untuk bagi ke mereka. Wih, dahsyat nggak firman ini? Itu artinya kita beri makan mereka. Ini anak saya kawin. Waktu kami nginep di Hotel Santika 3 bulan yang lalu. Nah, kacamata saya ini mau lepas. Mubeng, terus anak saya bilang, ayo kita ke Delta Plaza. Suruh bebas apa sih namanya? Bang gitu. Nah, dari dulu orang kan cerita, aku cacing di Delta Plaza. Di sini belum pernah tahu itu. Ya udah sambil urus kacamata, ayo. Nah, begitu pas saya mau berangkat dari hotel, saya tanya satpam ini, kamu berapa orang? 2 orang yang kerja. Saya bungkuskan makan 2 bungkus. Saya kasih. Begitu satpam itu mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Banyak tamu katanya, tapi bapak ini beda. Karena saya perhatikan orang. Saya ini makan di mana saja, turun dari mobil. Orang nomor 1 yang saya ajak ngomong tukang parkir, sudah makan atau belum? Itu kebiasaan saya. Kalau saya makan di kaki 5, berapapun banyak pengamen yang datang, saya tetap akan ajak makan. Makin yang punya warung senang. Makin lama saya di situ, makin banyak pengamen datang. Dan saya kalau ngajak mereka makan, nggak cuma saya tanya, kalau Roh Kudus suruh saya bawa bungkus, saya tanya, di rumah berapa orang? Bungkusnya bawa pulang. Saya ngomong tentang kehidupan. Maka itu beri makan orang, karena Tuhan Yesus suka memberi makan orang. Jadi kalau kita tidak mengerjakan pekerjaan Dia memberi makan orang, maka kita makan orang. Itu artinya. Lu ya tau kan cuma ada 1. Kalau nggak memberi makan ya makan, itu aja. Yang kelima apa? Cepetan supaya selesai. Ingat, kita masih pada konsep Yohanes 1:14. Firman-Nya sudah naik ke surga. Berarti di dunia nggak ada firman. Ada karena kita. Yang kelima cepat apa? Dapat mujizat. Betul. Air jadi anggur. Mujizat pokoknya. Ini kemarin dulu seorang mama telepon. Bilang, Pak Daniel, saya nggak tahu anak saya akan jadi apa kalau nggak ketemu Papa. Setelah dia diwisuda. Saudara, orang Jakarta ini, saya nggak tahu berapa kilometer. Warga ini tinggal di Sunter, di sebuah gudang. Gudang ini nggak layak untuk ditinggali. Milik teman kakeknya anak ini, saya nggak kenal. Dia kuliah di satu perguruan tinggi. Nah, pembimbing rohaninya itu anak saya. Pak, itu hari Jumat, hari Sabtu dia ngomong. Kalau anak ini nggak bayar SPP, hari Senin lusa, dia akan DO. Karena sudah dipesansi 3 semester nggak bayar. Dosennya nolongin dulu. Kenapa dia nggak bisa bayar? Mamanya sakit. Oh ya, Papa minta nomor teleponnya. Aduh, karena saya sibuk hari itu, lupa. Jam 1:45 malam di Papua ini. Pas saya mau tidur, itu hebatnya Roh Kudus. Kamu janji mau telepon anak itu. Oh iya, aduh kaget saya. Berarti sana jam 11 di Jakarta. Lah mamanya tinggal di Sunter, kerjanya di Glodok. Dia jalan kaki pulang pergi untuk menghemat biaya. Akhirnya mamanya kena sakit ginjal karena kepanasan, kena debu. Nah, bayarnya cukup besar. Saya nggak punya uang. Nah, saya telepon 14 kali nggak dijawab. Karena teleponnya nggak kenal. Dia ada suara malam saya tidur. Ke-15 kali diangkat karena adiknya yang perempuan kebangun dengan telepon kakaknya itu. Terus begitu saya telepon, aduh maaf, namanya Antianus. Wih, dia nangis dengan mamanya juga. Nah, pas saya lagi telepon itu ada 4 kali telepon masuk, tapi saya nggak bisa jawab. Udah, yaudah, tunggu Senin. Kamu kirim nomor rekeningmu, orang mama, oke. Nah, saya telepon balik, ternyata anak saya di Ternate malam itu. Ngapain kamu telepon jam segini?
Nggak tahu, Roh Kudus nyuruh saya untuk berkati papa. Papa lagi perlu duit. Oh iya, ini ada anak mau bayar sekolah. Saya nggak punya uang. Maka itu kalau saudara nggak punya uang, jangan nggak mau jadi berkat. Yang penting, ya Tuhan aku siap. Dia punya cara bagaimana saya juga nggak ngerti. Betul nggak? Asal kita nurut. Saudara, akhirnya anak saya di Ternate ini yang kirim uangnya. Ini 2 hari lalu mamanya telepon sudah kerja ini. Jadi uang kuliahnya dipakai buat berobat mamanya karena anak ini bilang, aku nggak mau mamaku mati, lebih baik aku yang nggak kuliah. Nah ini mujizat, betul? Buat orang lain. Ada banyak. Saya bisa cerita ke habis-habis. Udah, baru koma. Terus ada kata apa setelah koma? Nah, stop dulu. Kalau ada kata bahkan, itu artinya lebih nemen. Lebih lagi. Loh, apaan ini? Ada sampai kata, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Ini buat saya sudah hebat. Loh kok bahkan, terus kan? Pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Logika saya waktu itu main, sombong. Loh sombong gak ini? Masa kita melebihi Tuhan Yesus? Loh betul gak? Sombong sekali. Ternyata tidak. Titik, nah lihat. Ini loh yang saya temukan hubungannya dengan Yohanes 1:14. Ayo baca, setelah titik. Sebab loh ada apa waktu dia pergi kepada Bapa hanya gara-gara dia balik ke surga, maka saudara dan saya yang percaya dia bisa melakukan pekerjaan dia lakukan, bahkan lebih besar daripada itu. Kenapa? Itu tadi, sebab firman gak ada lagi di dunia. Yang tertinggal adalah murid-muridnya. Maka mau tidak mau, saudara dan saya jadi firman hidup. Amin. Yes. Amin. Ngerti nggak sekarang? Maka itu kita harus tahu ini. Ini luar biasa. Lukas 15 ayat 1. Nah, ini yang saya tanya tadi. Orang berdosa harus kita bawa kepada Tuhan Yesus. Amin. Nah, ini jawaban. Ngapain? Baca. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Ayat ini yang saya pakai untuk menghakimi hidup saya. Kalau dalam 1 hari atau seminggu nggak ada orang berdosa kepada saya, cari Tuhan lewat saya. Oh ya, sebelum saya lupa, Tuhan Yosef masih kerja di tempat ini. 1 hari saudara, saya lupa saudara, agak lama. Saya dari Juanda, pelayanan Surabaya. Nah, sabun mani saya habis. Waktu itu saya masih tinggal di Bavaria. Saya bilang sama sopir taksi, Pak cari Indomaret atau Alfamart. Di mana Pak? Ya sudah, pokoknya ambil sambil jalan. Gitu, saya sibuk-sibuk. Sampai di daerah Duku Kupang, ya sebelum Bavaria sana. Begitu saya sampai situ, kaget. Ketemu satu orang dari Palu. Aduh, Pak Daniel, saya cari ini. Kenapa? Saya ini nemu anak. Ini anak. Loh, kamu gimana? Nanti saya panggil anaknya. Saya bingung mau ditaruh mana anak ini. Loh, anaknya siapa? Dia tuh lari dari Panti Asuhan di daerah Kalijudan sana. Apa satu lagi? Mojoaro. Oh ya, ingat kamu ya. Ini ada anak saya satu lagi. Lari dari Mojoaro. Karena nakalnya anak ini luar biasa. Saudara, ya udah, nggak ada tempat. Nah, saya urus, saya bawa ke Nabire untuk menyelesaikan SMA-nya. Lulus SMA, dia nggak mau di Nabire, dia mau ke Jakarta. Ya udah, pernah tinggal dengan kamu ya, Elia? Iya, pernah tinggal. Sekarang dia kerja di perusahaan Pak Tony Pangi. Hidupnya berubah. Ya, sekarang tiap bulan rutin tuh dia ngirim uang untuk ke Nabire. Luar biasa dari hasil kerjanya. Sekarang dia berdoa, apa? Doakan saya menyicil rumah. Oh iya, luar biasa. Nah itu, maka itu ukuran yang benar adalah
Dalam seminggu, berapa banyak orang berdosa datang kepada kita cari Yesus? Coba keluarkan kata biasanya. Itu artinya apa? Kata lain biasanya apa? Sering, selalu, terus menerus. Nah pertanyaannya, dua kelompok orang ini pada masa Yesus hidup, mereka bisa masuk ke bait suci nggak sembahyang? Diusir dari jauh. Kelompok ketiga orang dusta. Jadi Tuhan Yesus berkata, kalau aku saja orang-orang berdosa nggak takut datang kepada aku, bagaimana kamu? Itu maksudnya, betul? Maaf. Saudara percaya nggak? Orang berdosa paling takut dengan orang beragama. Kenapa? Karena orang beragama pasti munafik, teliti. Lu betul tidak? Aneh. Kalau nyebut orang beragama, kenapa pasti munafik? Heran. Tapi itu fakta. Maka itu mereka ini takut ketemu orang-orang beragama, tapi nggak pernah takut ketemu Tuhan Yesus. Dahsyat sekali. Lagi sekali, ukuran kita adalah bagaimana Yesus dikenal oleh orang lain, sehingga orang itu nggak takut ketemu Yesus lewat kita. Coba perhatikan mulai hari ini seperti ini. Jelas ya? Betul? Jadi kenapa kita bisa mengerjakan Yesus kerjakan bagian lebih besar? Tadi dulu, karena dia kembali kepada Bapa, sudah naik ke surga. Berarti dia perlu dunia perlu pengganti dong. Firman itu telah jadi manusia. Maka itu saya tanya, jangan tersinggung. Kita manusia bukan? Awas nggak ngaku. Berarti firman itu jadi kita. 1 Yohanes 1 ayat 1. Masih Yohanes ya. Ini luar biasa. 1 Yohanes 1 ayat 1. Nah. Mana ya? Apa yang telah ada sejak semula? Siapa ini? Firman. Masih ingat Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Siapa firman itu? Yesus. Sun mana uncing kok gak balik-balik? Mau jemput anaknya. Nah ini, saya ini kalau ngajar teliti ada pergi satu, saya tahu gak balik-balik ini tadi. Karena saya ini guru. Oke ya. Mau jemput jadi dia gak balik. Oke. Kamu yang urusin nanti ya, supaya dia tahu. Apa yang telah ada sejak semula? Berarti sudah sebelum ada apa-apa yang firman. 1 yang telah nah, betul toh? Firman kan omongan. Kalau omongan dia didengar. Oke. Kedua yang telah kami lihat dengan mata kami. Nah ini yang luar biasa. Masa kata-kata bisa dilihat dengan mata? Loh, bisa tidak kata-kata lihat dengan mata? Nggak bisa. Selain dia jadi sesuatu, jadi seseorang. Yang ketiga, yang telah kami saksikan. Apa bedanya telah kami lihat dan telah kami saksikan? Beda. Lihat, ya lihat. Tapi menyaksikan itu membuktikan. Betul? Nah, Tio mau salah. Pertanyaannya, adik-adik yang masih SMP, SMA, yang mahasiswa, teman-teman pengusaha, sesama karyawan, sudahkah teman-teman saudara menyaksikan? Nggak cuma dengar firman, nggak cuma melihat dengan mata mereka, tapi membuktikan dalam hidup saudara dan saya ada firman yang hidup. Ini penting. Ngerti ya? Tapi yang keempat tiba saya kaget. Dan yang telah kami raba dengan baca tangan kami. Siapa dia? Tentang firman hidup itu. Saya berminggu-minggu kaget, diraba dengan tangan mereka loh. Jadi siapa itu? Yesus. Bukan kita kok, Yesus lagi.
Loh kan saya tanya, kita ini apa tadi? Ya sudah. Jadi kemanapun saudara pergi dan ada orang nyentuh saudara. Nah, paling gampang hari-hari ini virus corona. Serius loh. Di banyak negara termasuk Singapura 3 hari lalu sudah melarang orang salaman dengan tangan. Tidak boleh. Ya. Charles masuk coba. Nah, anak saya satu lagi. Dia lagi magang di Metro TV. Betul? Jadi orang sudah nggak boleh salaman sekarang karena bahaya. Nah, saya balik sekarang. Saudara percaya nggak dalam darah kita ada virus Injil? Loh, kok nggak percaya? Ya sudah. Berarti kalau orang nyentuh kita harus ketularan. Lo percaya nggak? Virus Injil jauh lebih dahsyat daripada corona. Ya sudah, buktikan, jangan main mentok. Apakah kalau saudara nyentuh orang ketularan? Harus begitu. Ini yang kita harus belajar. Coba saya buktikan lagi ya. Lukas 1 40 mulai 40 ya. Lukas 1:40 ini keren sekali. Di situ Maria masuk ke rumah Zakaria dan Memberi salam. oke, kepada Elizabeth. Stop dulu ya. Ini keren. Coba peragakan beri salam itu kayak apa? Ya gampang lah. Shalom. Shalom itu terorani. Halo. Ya toh. Apa lagi? Salam tuh pokoknya. Halo apa dia tahu semua pakai apa? Selamat pagi, hai gitu. Sederhana atau rumit? Cuma beri salam. Lihat ini ayat luar biasa. Nah, kalau saudara baca ayat sebelumnya karena waktu. Ketika Maria masuk ke rumah Elizabeth, Elizabeth sudah hamil 6 bulan. Dan Maria baru hamil Yesus. Di dalam hidup setiap orang yang ada Yesus dan virus Injil, memberi salam saja terjadi sesuatu di hidup orang itu. Ayat 41. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, terus melonjaklah anak di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh Roh Kudus. Enggak didoakan, cuma memberi salam. Betul enggak? Seharusnya seperti itu. Maka ketika orang di dunia sibuk dengan corona, kita ini lebih hebat karena Injil di dalam kita. Amin. Tapi kok gak nular-nular sih, Rek? Sampai lihat hari-hari ini ada orang wahing saja orang takut. Loh, betul nggak? Bersin itu orang takut. Ada orang batuk takut. Lah kita ini batuk tiap hari, wahing tiap hari, kok nggak nular-nular? Injilnya itu kemana? Ada nggak beres hidup ini. Ngerti? Terus 42. Bukan cuma itu. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu, karena ada Yesus dalam rahim Maria. Terus 42. Siapakah kau ini sampai ibu Tuanku datang mengunjungi aku? 44. Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang dalam rahimku melonjak kegirangan. Karena enggak hanya memberi salam, orang berubah. Maka itu Tuhan sedih dan saya marah. Apa sih kota-kota gereja sekarang ini? Masa nggak pernah buka hal seperti ini? Jawabannya, karena diomongin terlalu tinggi, sampai lari sini ngisor. Ngerti kata itu? Terlalu tinggi sampai lupa yang di bawah. Istilahnya, ini dalam istilah manajemen, nggak down to earth, nggak membumi, terlalu ngeroh terus. Terima kasih, lupa. Hanya memberi salam saja. Bayangkan. Jadi siap mulai hari ini ada orang menyentuh saudara, berarti dia menyentuh firman. Mendengar, didengar, dilihat, dibuktikan, saksikan, dan diraba dengan tangan. Luar biasa. Nanti malam akan ketemu satu anak lagi.
Dia dibesarkan di panti asuhan Undaan Kulon. Dia nggak tahu siapa orang tuanya. Saya ketemu dia bulan yang lalu. Dia malam baru ketemu kedua kali. Yang tadi tuh gak jadi datang dia. Dia diasuh oleh seorang pendeta perempuan, nggak menikah. Nah, anak ini ketakutan karena mamanya sering sakit. Dia takut. Dia manggil saya papa setelah ketemu. Saya takut pak kalau mama ada apa-apa tuh saya bagaimana. Bayangin. Nah waktu dia ketemu saya, dia ketemu harapan. Karena saya nggak ngomong apa-apa. Ini yang kita harus nyatakan kepada dunia. Jadi siap jadi wakil Tuhan Yesus. Firman jadi manusia. Betul? Ini kuasa Tuhan yang luar biasa akan bekerja di hidup kita semua. Begitu, ayo mulai hari ini saudara kita serius. Yang terakhir sebelum kita selesai, supaya kita makin yakin tugas kita di dunia itu sederhana, nggak muluk-muluk. Supaya dunia segera tahu Yesus itu siapa. Betul? Kita buka Filipi pasal yang keempat. Ayat yang keempat, sederhana ayat ini. Yesus sumber sukacita enggak? Iya. Maka itu kalau kita ketemu orang cemberut terus, Yesusnya nggak dikenal orang. Bersukacitalah. Kapan? Berapa kali? Senantiasa. Jangan lupa di dalam Tuhan. Nggak boleh dalam yang lain. Ada orang bersukacita karena sebulan terima tamu sehingga nggak pernah belanja, makan gratis itu sama tamu. Ada tau? Ada orang bersukacita karena bonusnya dapat terus gaji naik. Bukan itu. Sekali lagi kukatakan, ya sudah. Roh Kudus itu roh sukacita. Firman itu firman sukacita. Nah itu tunjukkan sukacita. Nah kalau cuma gini gampang gak sih? Gampang. Tapi jangan cuma guyu dewi, lain ceritanya. Lain gitu. Ya sukacita. Apapun yang terjadi tetap bersukacita. Lihat orang-orang Kristen di Tiongkok, di Wuhan, yang viral bagaimana mereka memberi semangat. Itu luar biasa. Mereka kata ke virus itu karena ada dari Yesus dalam dirinya. Betul, nggak usah takut. Betul, ayo kita nyatakan kepada dunia Yesus itu luar biasa. Yesus itu dahsyat. Yesus itu hidup. Amin. Mau berubah ya mulai hari ini ya. Sungguh-sungguh. Tenani. Ayo, gampang nggak? Firman sudah ada di dalam kita, kok benihnya sudah ada. Jadi ada virus Injil yang lebih dahsyat daripada virus corona. Kemanapun kita pergi, orang pasti ketularan. Tepuk tangan buat diri sendiri. Dan memberkati kita semua. Udah, ya.